Nah, hari pertama aku menggunakan dokter Kun itu tuh pas wajah aku lagi parah-parahnya. Karena pokoknya pas aku datang tuh pas jerawat aku tuh lagi parah-parahnya yang ini. Dan ternyata benar kalau di dokter Kun tuh ada yang namanya purging dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini aku bakal ngebahas lagi perjerawatan seperti video-video sebelumnya. Dan video ini tuh lanjutan dari video aku yang ini, yang part 1. Nah, di video part 1 itu aku tuh udah ngejelasin detail banget mengenai awal mula kenapa aku bisa jerawatan, perjuangan aku melawan jerawat, terus kemana, apa yang aku lakukan untuk menyembuhkan jerawat, pokoknya lengkap ada di part 1. Nah, part 2 ini aku bakal lanjutin. Kemarin tuh kan sampai ke dokter Kun, aku bilang kan sembuh karena ke dokter Kun. Aku berhasil menyembuhkan jerawat aku yang menetap di kulit wajah aku bertahun-tahun karena berobat ke dokter Kun. Nah, aku bakal bahas di sini, tapi di sini aku juga nggak bakal terlalu detail spesifik ngebahas dokter Kun karena pasti bakal panjang banget dan bakal lama banget videonya. Jadi di sini aku cuman mau ngejelasin singkat aja awal mula kenapa aku bisa yakin nih buat pergi ke dokter Kun dan kenapa akhirnya bisa sembuh karena berobat di dokter Kun. Oke, jadi aku tahu dokter Kun itu tuh dari temen aku. Temen aku tuh ada yang nyaranin, katanya Mai coba ke dokter Kun aja, dan itu nyaraninnya udah lama banget pas awal-awal aku masuk semester 3 kayaknya. Cuman tidak aku hiraukan gitu karena aku kayak, duh dokter Kun siapa, aku juga baru denger gitu karena aku tuh anaknya nggak update gitu. Terus akhirnya aku tetap mencoba ke klinik lainnya hingga pada akhirnya ada kondisi di mana aku datang ke klinik yang ternyata nggak krim-krimnya tuh nggak cocok di kulit aku. Akhirnya jerawat aku malah makin parah dan tentu bikin aku tambah pusing. Nah, setelah itu aku kayak emang istirahatkan kulit wajah aku dulu. Aku tuh kayak nggak yang pakai macam-macam, cuman pakai produk-produk alami dan produk-produk drugstore. Cuman memang nggak ada perbaikan sama sekali. Akhirnya aku pikirin di omongan temen aku saat itu, apa iya ya aku coba ke dokter Kun aja gitu. Cuman belum juga aku ke sana. Aku balik lagi ke klinik lama yang memang cocok di aku. Cuman pas di klinik lama itu nggak ada perubahan juga, kayak krimnya tuh kayak udah bebal gitu loh di kulit aku. Akhirnya aku pikirin lagi mengenai dokter Kun, apa aku coba aja ya ke sana. Pokoknya pas teman aku ngomong kayak gitu, nggak yang langsung teman aku hari ini ngomong besoknya aku ke sana, nggak yang kayak gitu. Aku tuh banyak banget mikirnya, banyak banget pertimbangannya. Nyari tahu dulu tentang si dokter Kun ini. Aku cari tahu dulu dokter Kun itu siapa, dokter kulit atau bukan, kliniknya di mana, review orang-orang kayak gimana, seperti apa, di orang-orang cocok atau enggak. Akhirnya aku baca dulu review orang-orang di blognya, terus aku juga nonton review orang-orang dari YouTube. Ternyata banyak banget orang-orang yang udah berobat ke dokter Kun dan hasilnya bagus. Di situ aku makin penasaran dan makin pengen gitu buat kesana, makin pengen coba berobat ke sana. Cuman meskipun demikian, aku nggak langsung ke sana. Dan saat itu aku juga masih mempertimbangkan karena sebagian review dari orang-orang tuh ada yang nge-review kurang bagus mengenai berobat di sana gitu. Dan salah satu alasan pas sebelum ke dokter Kun tuh aku kayak banyak mikir buat ke sana apa enggak adalah karena aku belajar dari apa yang udah terjadi. Aku tuh dulu tipikal orang yang apapun saran teman aku ya pasti aku ikutin gitu, nggak mikir buat kedepannya kira-kira cocok atau enggak di aku tuh enggak. Bahkan aku nggak suka nyari tahu dulu, yang penting temen aku nyaranin ya udah aku langsung ikutin dan aku nggak cari tahu dulu gitu kan, parah banget ya. Nah, aku belajar dari yang udah-udah karena aku sering banget ikutin temen, ternyata cocok di temen dan gak cocok di aku, malah makin memperburuk keadaan kulit aku. Jadi saat ada teman aku yang nyaranin kayak gitu, aku coba buat cari tahu dulu mengenai si dokter tersebut. Cuman semakin banyak aku nyari tahu mengenai review orang-orang mengenai dokter Kun, nyari tahu kesana kesini, pokoknya semakin banyak aku mencari referensi, di situ aku malah makin bingung. Kira-kira aku harus kesana apa enggak gitu. Akhirnya setelah lumayan lama itu aku pikirkan untuk memutuskan kesana atau enggak, akhirnya aku memutuskan dengan banyaknya pertimbangan. Akhirnya aku memutuskan buat ya udahlah, bismillahirrahmanirrahim, aku mau nyoba ke dokter Kun, semoga cocok di kulit aku dan kulit aku jadi bisa sembuh, semoga jerawat-jerawat di kulit aku sirna gitu, hempas lah gitulah pokoknya mah. Dan akhirnya aku kesana lah, aku ke dokter Kun. Ternyata kalau misalnya berobat ke dokter Kun tuh beda banget
sama kayak kita berobat di klinik biasanya tuh beda banget. Kalau misalnya kita berobat di klinik biasa, di klinik pada umumnya gitu, kita tuh kayak cuman tinggal datang, terus kita bilang mau konsul, kita dikasih nomor antrian, kita nunggu, lalu kita dipanggil dan kita konsul kan. Kalau di dokter kun tuh nggak kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita mau konsul ke sana, kita tuh nggak bisa langsung datang ke kliniknya, daftar, terus bilang ke susternya mau konsul, mau ketemu sama dokter kun tuh nggak bisa. Dan kalau misalnya kita mau konsul ke dokter kun, kita tuh harus bikin jadwalnya via telepon dulu. Akhirnya kan aku udah sering nih baca review orang-orang, dan disitu juga mereka bilang bahwa memang cara konsul ke dokter kun tuh kayak gini, harus via telepon. Akhirnya aku udah nyatet kan tuh nomor nomor teleponnya. Akhirnya aku coba nelpon ke dokter kun, dan ternyata susah banget. Aku udah coba berpuluh-puluh kali, tapi nggak pernah terhubung ke sana. Selalu ada jawaban jaringannya sibuk. Mungkin saking banyaknya orang-orang yang nelpon ke sana, saking banyaknya telepon masuk kan. Akhirnya aku terus coba di jam-jam tertentu. Pas sekitar jam 7:30 gitu abis isya, aku coba nelpon lagi dan alhamdulillah diangkat. Itu tuh aku udah nyoba entah yang keberapa puluh kali baru diangkat sama susternya. Akhirnya susternya ngasih aku jadwal konsul. Aku lupa sih dapet jadwalnya tuh jam berapa. Cuman seingat aku sesuai dengan kartunya. Bentar. Aku tuh konsul tanggal 24 Oktober tahun 2017. Ini kartunya kayak gini, cuman kayak gini aja teman-teman. Dan ini udah jelek banget karena udah lama ya, kartunya udah lecek banget. Karena udah lama banget aku nggak ke sana. Nah, di sini tuh ada nomor RM-nya. Nomor RM ini tuh dipakai kalau misalnya kita mau beli krim online ke dokter kun, mau pesan krimnya secara online, nanti kita harus menyantumkan nomor RM ini. Nah, di kartunya ini juga lengkap banget. Di sini ada alamatnya dokter kun, ada nomor handphonenya, ada PIN BB-nya juga. Kalau dulu kan zaman 2017 tuh masih kayak pada pakai BBM gitu kan. Oke, akhirnya aku dikasih jadwal. Dan pada saat 24 Oktober itu aku langsung menuju ke sana. Terus ternyata cara konsulnya juga beda nih dari klinik-klinik lainnya. Kalau misalnya di klinik lainnya pas kita mau konsul dengan dokter, masuknya kan satu-satu ya. Kalau misalnya di dokter kun tuh kita tuh langsung dipanggil 10 orang dan semuanya tuh langsung masuk. Setelah 10 orang masuk ke ruangan tersebut, di situ kan banyak kursi gitu. Nah, 10 orang tuh duduk aja gitu di kursi yang sudah disediakan. Ya iyalah ya, masa berdiri. Lalu nanti dokter kun tuh kayak presentasi gitu, beliau tuh ngasih tahu macam-macam jerawat, faktor apa aja yang bikin kita jerawatan, pokoknya banyak banget yang beliau jelaskan dan manfaatnya tuh cukup membantu aku banget yang masih awam tentang perjerawatan soal itu. Lalu meskipun di dalam itu ada 10 orang, tapi bukan berarti dokter kun nggak ngecek wajah kita satu-satu, nggak kayak gitu. Jadi dokter kun tuh ngumpulin kita langsung 10 orang biar sekalian gitu, karena kan dia presentasi dulu, biar cepet gitu, biar gak presentasi. Kalau satu-satu kan ribet dia presentasi, ngejelasin ini nanti dipanggil pasien lagi satu-satu gitu kan lama ya. Jadi beliau tuh sengaja langsung manggil 10 orang itu karena beliau mau menjelaskan banyak mengenai jerawat dan faktor-faktor dan cara penyembuhannya. Setelah beliau presentasi, setelah selesai presentasi tersebut, nah dipanggillah satu-satu yang udah dipanggil ke depan, yang udah dicek wajahnya oleh dokter kun dan udah dikasih resep, itu boleh keluar. Jadi diceknya sih tetap satu-satu, nggak yang cuman masuk keroyokan abis presentasi keluar, nggak kayak gitu, tetap dicek satu-satu. Nah, setelah itu aku dicek, tapi sebelum dicek tuh kita tuh kayak timbang berat badan dulu. Aku tuh waktu itu ditimbang berat badan dulu, lalu ditanya umurnya berapa, udah menikah atau belum, ada rencana untuk hamil atau ada rencana hamil dalam waktu dekat atau enggak. Pokoknya ditanya detail banget, dan disitu juga dikasih tahu kebutuhan air kita sehari-hari itu berapa liter, menyesuaikan dengan berat badan kita. Oke, setelah aku dikasih resep, udah aku keluar lagi, aku tinggal nunggu dipanggil lagi. Akhirnya aku dipanggil, bayar, terus nebus obat, habis itu aku pulang. Nah, hari pertama aku menggunakan dokter kun itu tuh pas wajah aku lagi parah-parahnya. Karena pokoknya pas aku datang tuh pas jerawat aku tuh lagi parah-parahnya yang ini. Dan ternyata benar kalau di dokter kun tuh ada yang namanya purging dulu, kayak ngeluarin dulu semua kotoran, ngeluarin dulu semua racun yang ada di kulit wajah kita. Pokoknya menurut aku yang paling ampuh dari dokter kun itu adalah obat minumnya. Nah, di sana pas itu aku dikasih obat minumnya 2 jenis, ada yang antibiotik sama obat jerawat di situ namanya di botolnya.
Pokoknya nanti aku ngejelasin detail perihal itunya nanti di next video ya. Nah, setelah aku pakai serangkaian obat dari Dokter Kun, dari mulai obat minum sama krim malamnya tuh kayak enggak yang seminggu pakai langsung celing, langsung bersih gitu. Enggak kayak gitu, teman-teman. Jadi kayak ya sama seperti dokter-dokter pada umumnya, ada prosesnya. Jadi waktu itu tuh sekitar aku tuh mulai ngerasa kayak kulit aku rada enakan, terus gak terlalu berminyak banget. Jadi minyak di wajah aku tuh kayak mulai terkontrol tuh di hari ke-10 menurut aku. Jadi kayak produksi minyak aku kan berlebihan banget karena kulit aku tuh super berminyak banget. Nah, pas aku pakai obat minum dari Dokter Kun, aku ngerasa jerawat kulit wajah aku tuh tidak berminyak separah biasanya gitu. Cuman yang perlu diperhatikan pada saat pakai obat Dokter Kun harus banyak minum karena obatnya lumayan obat keras sih menurut aku setelah aku cari tahu. Jadi harus banyak minum karena kalau misalnya enggak nanti kulit, bibir, wajah tuh kayak bener-bener kering gitu jadinya. Nah, jadi di sana pas aku kesana pun aku dituntut untuk banyak minum air putih. Dan aku tuh pakai krim dan obat-obat dari Dokter Kun itu setiap hari. Dan pas 3 bulan aku kesana, keadaan kulit aku tuh kayak mulai membaik gitu. Jerawat yang tadinya gede-gede berangsur-angsur kempes. Terus lalu akhirnya kering dan hilang. Jadi tinggallah bekasnya yang merah-merah kayak gitu. Jadi intinya pas aku ke Dokter Kun tuh nggak yang sebulan pakai langsung bersih tuh enggak, karena 3 bulan tuh aku masih perjinx. Benar-benar bersihnya tuh pas aku pakai sekitar 6 bulan mungkin ya. Pas sekitar aku pakai 6 bulan tuh udah mulai bersih, kulit aku udah nggak jerawatan sama sekali. Dan pakai obat Dokter Kun tuh bukan berarti kita nggak akan pernah jerawatan lagi, enggak ya. Tetap ya kalau jerawat hormon tuh pasti ada. Kayak aku nih misalnya kalau misalnya mau head atau pas head suka jerawatan, ya udah nih kayak gini. Pas mau haid pasti jerawatan, ya tetap jerawatan gitu, bukan berarti kita pakai obat Dokter Kun lalu selamanya kita nggak akan jerawatan, nggak mungkin kayak gitu sih intinya. Oke, segitu aja cerita dari aku mengenai perjuangan aku melawan jerawat, hingga dari jerawat yang parah banget, yang gede-gede banget, jerawat yang bertahun-tahun gak sirna-sirna, gak sembuh-sembuh, akhirnya alhamdulillah sekarang bisa sembuh. Jadi jerawatan cuma 1, 2, 3, kalau head doang itu gak masalah menurut aku. Dan by the way aku udah gak pakai Dokter Kun lagi, cuma nanti di next video aku bakal ngebahas mengenai Dokter Kun lebih detail lagi.